pencawapresan Gibran bisa batal dilantik. Nah ini kan namanya pemalsuan dokumen ya. Itu harusnya menjadi bukti kriminal yang dilakukan lagi. Kan pasti ada lah jejak digital. Itu tidak mungkin hilang. Jejak digital itu akan ada. Gak usah segala ada orang yang kritik pemerintah terus lu marah. Gak nyambung anjing otak lu bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Menurut Bung Refli Harun sebagai ahli tata negara, Gibran Rakabuming Raka tidak bisa untuk dilantik sebagai wakil presiden. Karena ya sudah dijelaskan ya sama Bung Refli Harun secara lengkap. Kita tahulah akun Fufafa itu siapa ya kan. Dan Gibran juga menurut Bung Roy Suryo sudah melakukan tindakan tercela dan juga tindakan hukum yang nanti akan dijelaskan oleh beliau ya. Begitupun kita tinggal menunggu putusan dari PT UN. Katanya sih hari ini, tapi katanya juga ada yang ngomong ditunda. Ini gimana guys? Tapi teman-teman semua penonton YouTube Prayoga Muhammad, kalian setuju nggak jika Gibran dilantik? Atau kalian lebih setuju Gibran nggak jadi dilantik? Atau ketika nanti sudah dilantik, Gibran harus di-impeach, diturunkan? Bagaimana menurut kalian semua? Kita lihat videonya. Ngeri-ngeri sedap, PT UN hari ini putuskan gugatan PDP soal pencawapresan Gibran bisa batal dilantik. Kawan-kawan, jam 13 ini ya, pada hari, sebentar, ini hari Kamis 10 Oktober 2024, jam 13, jam 1 siang akan dibacakan putusan dari PT UN ya. Kita lihat apakah dikabulkan atau ditolak, teman-teman. Harap-harap cemas untuk Gibran ya. Harap-harap cemas. Gimana itu kalau misalnya dikabulkan? Kalau saya pribadi guys, mau dikabulkan ya, mau ditolak ya, saya udah underestimate. Tapi kita dengarkan dulu lah putusan PT UN ini seperti apa. Dan putusan PT UN ini tertutup ya guys ya, tidak untuk umum. Jadi hasil putusan akan di-share kepada pihak-pihak yang berperkara melalui aplikasi ya. Yang berperkara siapa? Nanti paling kita tahulah hari ini hasilnya teman-teman ya. Mantap. Ya, berdoa, banyak berdoa aja Gibran ya. Banyak berdoa aja. Kalau dikabulkan artinya Gibran mungkin bisa batal dilantik ya. Kalau ditolak ya Gibran dilantik. Siap-siap beli fotonya Gibran guys. Pasang di rumah kalian. Kejahatan barunya. Penghapusan nama dia di akun GoPay, di OVO dan lain sebagainya. Itu kejahatan itu. Ya orang daftar akun itu atau daftar payment kayak gitu, payment gateway kayak gitu kan harus dengan nama asli. Kalau dia tadinya nama dia, kemudian diganti dengan Selamat. Lah ini kan namanya pemalsuan dokumen ya. Itu harusnya menjadi bukti kriminal yang dilakukan lagi. Jadi setidaknya ada dua alat bukti baru kriminal yang dilakukan oleh si orang ini ya, Wapres atau suruhannya. Kalaupun dia tidak ngaku, ya kalau itu ya sudah suruhannya saya kena. Kan pasti ada lah jejak digital, itu tidak mungkin hilang. Jejak digital itu akan ada. Maka ketika kemudian dilanjutkan dengan konon saya dilaporkan, justru nggak apa-apa. Saya justru senang. Kalau dilaporkan, maka polisi akan menggunakan yang namanya scientific crime identification. Harus menggunakan bukti forensik untuk menentukan siapa akun Fufafa itu. Dan itu clear. Pembuktiannya harus pelapor dulu. Pelapor dulu membuktikan kalau bukan saya gitu ya. Mereka harus punya bukti dulu. Kemudian yang punya akun Fufafa itu dipanggil dulu. Jangan kemudian dibalik seolah-olah saya harus membuktikan dulu, kebalik itu logikanya. Jadi apalagi saya dilaporkan katanya menghina lambang negara. Duh, lambang negara. Kalau lambang negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36A itu burung Garuda Pancasila, bukan wapres terpilih. Ini gimana nih logikanya gitu, ngawur ini. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa. Tapi saya senang ya gitu, publik makin terbuka dan tangan-tangan Tuhan kemudian mulai bergerak. Dan sekali lagi kita tidak jumawa, tapi kita tetap mohon doa dan dukungan rakyat Indonesia. Ayo kita bongkar, kita selamatkan Indonesia dengan pergerakan-pergerakan ini. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman civil society yang terus bergerak tanpa kenal lelah, tanpa ada yang membayar mereka, apalagi tanpa ada bohir di belakangnya ya. Kita bergerak bersama dan yang kita selamatkan ini Indonesia, bukan siapa-siapa. Jadi mohon dipahami, gerakan kita adalah gerakan dari rakyat, untuk selamatkan Indonesia demi masa depan kita bersama. Ya, ada informasi baru yang ingin saya bahas dalam VT kali ini.
Jadi untuk pelantikan presiden dan wakil presiden 2024 nanti adalah adanya peraturan MPR atau TAP MPR mengenai tata tertib yang mencakup pelantikan presiden dan wakil presiden RI. Jadi sebenarnya dalam Undang-Undang Dasar atau UUD 1945 menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia dilantik MPR. Hanya saja selama ini yang terjadi adalah kegiatan pelantikan presiden itu hanya dihadiri MPR, namun keputusan tentang penetapan presiden itu berdasarkan keputusan dari KPU. Nah, untuk pelantikan presiden terpilih yang akan datang berdasarkan surat keputusan dari KPU itu, kemudian MPR RI akan menerbitkan TAP MPR khususnya tentang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Nah, pertanyaannya adalah apakah mungkin dengan penerbitan TAP MPR ini akan menjadi pintu masuk untuk bisa menggantikan posisi Fufu Fafa sebagai wakil presiden? Nah, apakah benar seperti itu? Ya, hal itu bisa saja terjadi karena apa? Karena dengan ketetapan atau TAP MPR yang berlaku, maka MPR kembali akan melaksanakan sesuai dengan kewenangannya, yaitu melantik presiden dan wakil presiden terpilih. Jadi, keberadaan ketetapan MPR tentang pelantikan presiden dan wakil presiden ini tertuang dalam perubahan tata tertib MPR, yaitu pada pasal 120 ayat 3 yang berbunyi pelantikan presiden dan wakil presiden ditetapkan dengan ketetapan TAP MPR. Nah, kalau MPR kemudian punya wewenang untuk melantik presiden dan wakil presiden, apakah MPR juga punya wewenang untuk menurunkan presiden dan wakil presiden? Kan itu yang menjadi pertanyaan. Karena apa? Karena ada dugaan bahwasanya dengan TAP MPR pelantikan presiden dan wakil presiden ini merupakan langkah untuk menggantikan Gibran yang sudah tidak harmonis atau sudah tidak sejalan dengan Prabowo setelah apa? Setelah kasus Fufu Fafanya itu mencuat. Ya, lagian Prabowo tentu butuh sosok yang lebih berpengalaman untuk mendampinginya di 5 tahun ke depan. Jadi bukan sosok karbitan yang minim pengalaman. Dan yang sedang santer dibicarakan saat ini sebagai sosok pengganti Gibran adalah Puan Maharani. Ya, memang banyak yang menilai bahasanya Puan Maharani itu jauh lebih berpengalaman dan matang ketimbang dengan Gibran yang hanya matang karena melalui proses pengkarbitan. Jadi kalau mau dibandingkan, ya sangat jauh lah. Puan ini kan pernah menjadi anggota DPR RI, kemudian juga pernah menjadi menteri dan ketua DPR RI. Jadi sangat jauh sekali lah. Jadi kalau soal pengalaman, ya sudah tidak bisa diragukan lagi lah. Apalagi kalau diperhatikan ya, Puan akhir-akhir ini memang sering terlihat bersama dengan Prabowo. Ya, saya tidak tahu juga sih apakah benar bahwasanya melalui TAP MPR nanti akan bisa menjadi pintu masuk untuk menggantikan Gibran sebagai wakil presiden. Ya, pada intinya dalam dunia politik itu tidak ada yang tidak mungkin. Jadi kita lihat saja nanti apakah benar Fufu Fafa itu akan diganti. Kita tinggal menunggu waktunya saja. Tapi kalau misalnya diganti dengan Puan Maharani, apakah kalian setuju? Tapi mungkin lebih baik lah ya. Bakal ingat terus sih, karena rekam jejak digital itu sulit untuk hilang. Kita lanjut lagi guys. Kadang gue nih suka bingung nih sama orang-orang yang ketika pemerintah dikritik terus dia marah. Pertanyaan gue, emang lu siapanya pemerintah? Anaknya bukan, keluarganya bukan, atau pemerintah itu bapak lu juga bukan. Fine lah kalau mereka itu ada di keluarga lu, menjabat sebagai pemerintah. Ya, yang bukan, lu ngapain? Gue kasih tahu nih ya, pemerintah itu nggak ada jasanya buat lu. Mereka itu lu bayar. Ya, lu hidup susah tapi mereka hidup mewah dari duit-duit pajak lu. Gue kasih contoh pertama, lu sekolah dari SD sampai SMA bahkan kuliah, berapa ratus juta uang yang lu keluarkan. Ketika lu lulus, lu hanya mengharapkan gaji UMR 5 juta, terlalu habis beratus-ratusan juta untuk di sekolah. Ya, dan apa pemerintah ikut berperan nyariin lu kerjaan? Enggak, lu nyari kerja sendiri, lu ngasong-ngasongin ijazah ke perusahaan sendiri. Tapi ketika lu terima di sebuah perusahaan dan lu dapat gaji dari hasil keringet lu, sebelum tuh duit masuk rekening lu dan lu pakai, itu udah dipotong pajak duluan sama pemerintah. Lu bayangin, mau beli motornya belum lu naikin, lu baru transaksi udah kena pajak. Pajaknya kemana? Ke pemerintah. Setelah lu punya motor, ya, lu juga harus bayar pajak tahunan ke pemerintah. Lu belanja ke Alfamart, ke Indomaret, beli ciki atau minuman, itu minuman belum lu minum udah kena pajak di kasir. Apa yang lu banggain? Lu beli listrik sendiri pakai duit lu beli beras sendiri pakai duit lu. Terus satu lagi, lu bangun rumah sendiri, baru mau bangun dikenain pajak. Rumahnya udah jadi kena pajak. Pajak tanahnya kena juga tahunan. Apa yang harus lu bela dari pemerintah sedangkan dia hidup dari duit-duit lu semua?
Kapan lu mau sadar? Hasil bumi kita nih berlimpah banget, berlimpah. Arab Saudi aja yang cuma ngandelin minyak. Yang cuma ngandelin minyak nih Arab Saudi. Gak gini-gini banget rakyatnya, ngarepin bansos setiap hari. Bahkan ada sekeliling tangga gua nih yang cuma nungguin bansos setiap bulan. Bansos cuma 600.000 rupiah, nyampe mana? Ketimbang hidup lu 5 tahun ke depan, nyampe mana? Di undang-undang jelas, di undang-undang sumber daya alam kita itu untuk masyarakat Indonesia. Tapi kenyataannya emas, batu bara, nikel, timah, bahkan yang terakhir pasir dikemanain, dijual ke negara orang lain. Hasilnya mana? Nggak ada buat kita, nggak ada. Apalagi yang harus lu banggain. Gua nggak ngajarin lu benci pemerintah, enggak. Cuman berpikir rasional aja cukup. Kalau lu mau egois, mau nyelamatin diri lu sendiri, nggak mau peduli dengan kehidupan orang lain gitu ya. Ya udah lu diem aja, nggak usah ngomong politik, nggak usah membela pemerintah. Lu selamatin aja keluarga lu tabung duit banyak buat keturunan lu. Nggak usah segala ada orang yang kritik pemerintah terus lu marah, nggak nyambung anjing otak lu, bener. Halo guys, saat ini banyak negara melakukan uji coba ya, macam-macam. Ada yang uji coba pesawat ke Mars, ada yang uji coba operator pelabuhan berbasis AI, ada yang uji coba kacamata untuk orang buta, lalu ada yang uji coba mobil listrik buatan dalam negeri. Nah, kita juga uji coba nih, uji coba makan siang gratis. Ya, Gibran kembali melakukan uji coba makan siang gratis dengan menu paling mewah katanya. Kali ini dilakukan di SMA 70 Jakarta. Tahu SMA 70 kan? Bagi anak-anak Jakarta, apalagi yang dulu bersekolah SMA di Jakarta, pasti tahulah SMA 70 seperti apa. Ya, SMA 70 ini termasuk SMA yang paling elit lah di Jakarta. Zaman saya sekolah dulu, SMA 70, SMA 6, meski sering tawuran dulu ya. Terus SMA 8, SMA 3, kebetulan saya dulu SMA 3. Yang termasuk sekolah-sekolah favorit lah. Nah, SMA 70 ini isinya biasanya anak-anak pejabat. Ya orang-orang sejahtera lah. Mungkin sampai sekarang pastinya. Dan aneh juga kenapa dilakukan uji coba di sekolah seperti ini. Masalahnya atau problem apa yang kira-kira bisa diselesaikan dengan makan siang gratis di sekolah seperti ini? Ya tapi ya memang program ini memang bukan untuk memecahkan masalah sih sepertinya ya. Ya dulu cuma dibangun atau dibuat untuk membangun elektabilitas. Sehingga memang tidak berencana untuk memecahkan problem apapun. Kalau menurut saya sih, lagian aneh juga sih. Kenapa dilakukan makan siang gratis ke SMA? Di Jepang, makan siang gratis itu dilakukan sampai tingkat SMP saja. Kalau SMA kan sudah lewat masa pertumbuhannya. Kan yang mau diatasi gizi buruk dan lain sebagainya. Gimana sih? Kalau anak 70, daripada dikasih makan siang gratis, mending diajak nongkrong aja ke PIK. Salam.